Jadi di sini saya pakai alat bantu ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tukimin Speed Concept. Sekarang saya akan mau berbagi gimana sih caranya bikin motor awet. Oke, salah satunya ini jarang-jarang dilakukan di bengkel-bengkel biasa. Mohon maaf, bukannya sombong tapi memang ini realita. Ketika si motor dibikin di sini dan bongkar di tempat lain, pasti tenaganya nggak sama sebelumnya, karena ada beberapa yang mungkin caranya yang beda. Nah, kali ini saya akan berbagi cara tentang salah satunya nih ya. Salah satunya ada di perklep. Nah, perlu kalian ketahui, perklep itu walaupun satu brand, pegasnya itu berbeda. Nah, saya juga ada alat ukur untuk mengukur pegas klep, perklep. Jadi kita tentukan dulu mau berapa nih. Misalkan lipnya mau 8,8 atau mau 9. Jadi kita tes dulu tuh si per, kekuatannya, kita satuannya kilogram. Jadi kita tekan dulu 9 mm berapa kilogram. Nah, nanti si per itu harus sama pegasnya semua. Nah, itu dasarnya. Saya juga ada alatnya di situ. Nanti mungkin suatu saat saya bikinkan juga kontennya untuk mengukur pegas per ya. Itu per kopling bisa, per klep juga bisa. Nah, salah satunya kuncinya di sini aja dulu. Anggaplah si per itu sudah sama ya. Nah, ketika si seating klep, anggaplah jangan main yang rubahan-rubahan dulu ya. Anggap aja yang baru. Itu pasti anggaplah benar-benar presisi ya. Nah, ketika sudah disekir, itu kan pasti ada yang kegerus. Nah, otomatis si tinggi klep itu akan berubah. Yang asalnya misalkan 35 dari dasar ke ujung klep, 35 setelah disekir, pasti dia lebih dari 35 misalkan ini ya. Oke, langsung saja ke pokok. Jadi di sini saya juga jual ini alat bantu untuk pengetesan atau pengukur tinggi klep. Nah, ini saya juga tersedia untuk bebek dan untuk MX. Kalau MX udah jelas ya, saya ada. Jadi di sini saya pakai alat bantu ini. Jadi dia diameternya semua bisa menyentuh ke tatakan. Ke tatakan ini ya. Untuk alat ini saya set di 30. Jadi kalibrasinya misalkan di sini di jangka sorong 30, di sini ini kondisi standby. Nah, misalkan kita kasih 33,8 nih ya. Tapi ini pasti nggak akan sama hasilnya karena ininya nggak bulat sebulat ini. Nah, ini kan 381, yang bawah 380. Coba dideketin lagi. Ya, 3,80, yang atas 381. Nah, jadi cara bacanya, cara baca alat ini ketika dia standby, saya set yang untuk yang ini ya, di angka 30. Jadi ketika di sini ada dia ada tekanan misalkan 2 mili, di sini misalkan ada 2 mili, berarti itu bacanya 30 tambah 2 mili. Oke? Ngerti? Pasti ngerti lah.
Contoh lagi, misalkan ada di sini terdapat 9,2. Nah, berarti berapa hasilnya? Ya, benar. Jadi hasilnya 39,2. Pinter. Tepuk tangan. Jadi beda kalau kita ngukur pakai jangka sorong atau sigmat. Jadi yang nempel kan cuma sedikit. Nah, beda cara pegang. Kalaupun sama orangnya yang pegang pasti hasilnya berbeda. Nah, kayak gini kan, biasa ngukur kayak gini. Misalkan ini tingginya 38,84. Nah, coba ukur lagi pasti ada perbedaan. Nah, saya di sini juga mempunyai atau menjual alat bantu ini. Jadi untuk alat bantu ini sangat mudah sekali. Jadi tinggal tekan, yang penting permukaannya rata. Nah, di sini ditemukan 8,76 untuk bagian mana ya? Anggaplah kiri ini ya. Kiri yang saya tandain merah ini sebelah kanan. Nah, di sini ditemukan yang tadi pakai jangka sorong ya, 8,85. Nah, di sini cara mudahnya untuk mengetahui selisihnya, jadi tinggal gini aja. Kalian lakukan pengukuran satu. Setelah enak dirasa pas permukaannya, kalian tekan giro. Tolong digitalnya. Nah, itu. Nah, misalkan udah enak nih. Tekan giro. Nah, di sini kan 0. Jadi dia akan menghitung sendiri. Nah, di sini ada diketahui selisihnya 0,10. Nah, oke. Ini barusan salah satu cara untuk penggunaan atau pemakaian si alat bantu ini. Nah, ditemukan selisih 0,10. Jadi kalian harus melakukan penyesuaian di ring tatakan ya, ring tatakan, retainer bawah. Misalkan yang sebelah kiri kan ada selisih ya 0,10, berarti yang satu misalkan pakai 2 mili, yang satu lagi harus 2,10 mili. Nah, nanti di situ bisa disimpulkan bahwa si pegas spare-nya itu akan sama. Nah, kenapa tujuannya harus pegasnya harus sama? Karena untuk Jupiter MX dan motor lainnya, penggeraknya satu, pelatuk atau RRA, roller rocker arm, penggeraknya satu, tapi yang ditekan 2. Oke? Jadi ketika kiri kanan itu berbeda tekanannya, itu pasti dia akan istilahnya nggak akan sama tekanannya ya, nggak akan sama. Jadi yang satu berat, yang satu ringan. Nah, di situ akan menimbulkan kecemburuan sosial antara klep 1 dan klep 2. Oke? Yang satu pegasnya berlebih, yang satu lagi kurang. Kalau si pegasnya disamain, jadi si usianya juga akan awet. Nah, ketika sama juga itu ada yang bisa anggaplah dibilang presisi. Nah, ketika presisi berarti hasil maksimal pasti didapat. Oke? Itu salah satu untuk si rakitan perkelep biar head itu awet dan bertenaga. Salah satunya itu. Oke, usahakan untuk semua per sama pegasnya. Jadi untuk kerja si crankshaft itu konstan. Jadi nggak berat sebelah ya. Nah, kebanyakan orang ketika motor di setup di sini, terus dia melakukan bongkar di bengkel lain, anggaplah gini aja ya. Si perkelep misalkan nggak ada yang sama, tapi kita usahakan paling mendekati sempurna ya. Perkelep yang bagian in dengan X itu akan beda pegasnya, karena si perkelep itu lebih cepat capek yang X karena di ruang buang itu panas. Nah, ketika si per itu nggak ditandain, istilahnya yang asalnya dua-duanya dari X,
ketika dipasang X1, IN1 itu pasti kinerjanya akan beda. Nah, itu salah satu faktor kenapa setup dari bengkel kita ketika urgent ataupun pindah luar kota, pindah ke kota lain, ketika dibongkar nggak bisa performanya seperti awalnya. Nah, salah satunya di situ. Nah, mungkin untuk konten kali ini karena sudah malam, saya juga pengen istirahat dan lanjut shift malam karena ada ke Juda Jabar, anak-anak lagi ada ngedaino di bawah. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih udah menonton. Jangan lupa kalau suka di like ya, apalagi komen ya, pasti akan lebih senang dan lebih giat lagi untuk bikin konten. Oke. Mungkin kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf, itu cuman sekedar prinsip saya tentang yang kita bahas tadi. Ya mudah-mudahan ada manfaat buat kalian sehingga jadi amal ibadah yang baik dan berguna buat kalian. Ya mungkin suatu saat saya udah gak ada di dunia, kalau ilmunya masih dipakai bisa jadi ladang pahala buat saya ya. Oke. Mudah-mudahan buat rekan-rekan bengkel juga bisa bermanfaat, dan buat kalian juga istilahnya pengguna motor bisa mengetahui bahwa salah satu setup perkelep itu kuncinya ada di situ. Nah, ini cuma dasarnya aja ya, istilahnya teknik dasar. Kalau untuk lebih bicaranya lebih panjang sih ada lagi. Nah, ketika tatakan lebih tebal berarti pegasnya makin bertambah. Ketika tatakan dikurangin, pegasnya jadi berkurang. Disesuaikanlah dengan rasio kompresi kalian dan lip over lip noken kalian. Istilahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.